rekan semuanya pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di Habaurung Ineng dan bersama saya Agustiada dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama untuk membahas topik anak tangguh, mandiri dan berkeahlian khusus bersama alam ya. Katia nggak sendirian, sore kali ini sudah bersama adik-adik yang ganteng, cantik dan juga bunda yang cantik ya. Yang pastinya kita sapa mereka terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore untuk Bunda Maria Ulfa selaku Kepala Sekolah Alam Kids Survivor. Selamat sore Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Bunda. Selamat sore. Manis ya pemirsa ya. Nah, ini Bunda Maria Ulfa baru melahirkan ya Bunda ya. Ini dapatnya cowok apa cewek nih? Cowok. Cowok ya. Banyak imam kami. Amin. Ini tadi dan anaknya ditinggalin di rumah ya untuk Iya, untuk karena gabung. belum siap dengan lampu kamera. Nanti kalau udah siap diundang ya anak saya ya. Belum siap dengan lampu kamera nih, rada-rada kayaknya bahasanya mau jadi artis kayaknya ya. Iya, Oke, sepertinya. Bunda, terima kasih banyak sudah hadir di ACTV. Kita akan membahas untuk topik sore kali ini Iya. tentang sekolah alam. Seperti itu ya Bunda ya. Iya, iya. Oke, kemudian selamat sore, assalamualaikum untuk Bunda Rizda Zuraida. Halo Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Bunda Rizda Zuraida ini adalah salah satu orang tua siswa ya Bunda. Boleh dipilih yang mana anaknya Bunda? Yang paling ganteng lah. Yang paling ganteng yang pastinya Hanif ya. Mana Hanif? Absen dulu dong. Halo Hanif. Nah sebentar ya Hanif ya. Susah nih nyebut namanya. Saya ke yang paling ujung siapa sih kalau boleh kenalan? Ini dipakai mic-nya dulu sayang. Sebutin nama, usia, ada sekolah sayang? Ada, boleh dong pakai mic-nya. Halo, namanya siapa? Iza, Namanya Iza ya. Iza umurnya berapa sayang? 11 tahun. 11 tahun. Sekarang kegiatannya sekolah masih? Sekolah di mana? SD Nurul Islam. SD Nurul Islam. Nurul Islam. Itu alamatnya di mana sayang? Pango. Pango. Kelas berapa sekarang? 5. 5. Ya. Singkat ya. Iza, orang tuanya ada datang? Ada? Ada lagi nonton ya? Ya. Pengen bilang apa sama orang tuanya? Ayo dong. Itu tuh, orang tuanya ibu atau ayahnya yang lagi nonton? Umi. Uminya, oke. Umi, ini anaknya lagi masuk TV loh. Terima kasih untuk Iza. Boleh Katia pinjam mic-nya? Katia juga pengen kenalan sama yang paling cantik di samping Katia. Halo sayang, namanya Haifa ya? Iya. Iya, Haifa kelas berapa sayang? Kelas 2. Kelas 2 SD? SD mana? SD IC Anak Bangsa. Anak bangsa ini kenapa pada lemes sih Bunda? Dia kayaknya belum dikasih jajan nih. Ayo, Haifa ini kan katanya pemalu ya? Baterainya. Belum kecas baterainya ya? Nanti ya di segmen kedua baru kita guling-guling ya sayang ya. Oke, sayang boleh dipakai mic-nya? Absen dulu, namanya siapa? Cowok nih ya, harus cowok. Ayo. Tangguh, harus tangguh ya. Halo gitu, nama saya Halo, nama saya Arkan. Arkan. Umurnya berapa sayang? Umurnya 9 tahun. 9 tahun, sekolah masih? Masih. Masih, ya dong masih ya. Masa nggak sekolah? Sekarang kalau boleh tahu hobinya apa sih sayang? Hobinya berenang, memanah, Memanah? main bola. Serius memanah? Cerita sedikit. Umur berapa abang memanah pertama kali? Baru kelas 4 nih. Baru kelas 4 nih, berarti baru sekitar berapa bulan ya? Ya. Nah itu levelnya seperti apa waktu belajar pertama kali untuk memanah? Apa yang harus diperhatikan pertama kali untuk belajar? Ini nyari jawabannya ke atas. Biasa, nggak berubah ternyata Bunda ya. Saat kita kecil juga ngeliatnya ke atas kalau tema guru. Oke, levelnya ini pertama kali untuk menggeluti hobi memanah ini. Ini memang keinginan sendiri atau memang ini disuruh sama orang tua udah manah aja gitu? Keinginan sendiri. Keinginan kenapa awalnya? Keren gitu. Kecil-kecil udah tau keren ya Bunda ya. Oke, makasih ya. Boleh dipakai mic-nya ke samping. Halo, namanya siapa sayang? Aga. Aga, bukan Aga ya. Aga, hobinya apa Aga? Menulis, membaca, main bola. Oke, tadi kan ada bilang menulis ya. Udah berapa tulisan yang Aga ciptakan? Baru 7 halaman. Baru 7 halaman. Itu punya apa semacam cerpen, cerita pendek atau bagaimana? Apa yang Aga tulis? Tentang main game. Main game? Bukan. Fiksi.
fiksi. Boleh cerita dong? Kan teman-temannya pengen tahu nih, kecil-kecil tapi udah bisa menulis. Ini kan hobi yang luar biasa sekali, Ga. Gimana nih? Malah kakak-kakak yang lagi nonton di ruang MC nggak tahu nih cara menulis yang benar gimana. Boleh cerita sedikit nggak sih apa yang diceritakan Aga di dalam tulisan fiksi itu? Nanti misalnya tentang dia, kehidupan dia, membuat pertambangan, rumah, Mhm, tempat penambangan kayu, pertanian, mhm. Dan Aga mendapat ide seperti itu dari mana? dari game. Dari game. Game apa biasanya kalau Aga yang mainkan? Minecraft, Main? craft. Craft. Oh begitu. Jadi orang tuanya Aga main game kemudian dituangkan dalam tulisan fiksi ini, orang tua mendukung nggak sih? Dukung. Pernah dimarahin nggak gara main game? Enggak. Oke, makasih Aga ya. Nanti kita cerita lagi Aga, boleh? Silakan yang di sampingnya. Halo Hanif. Ini kalau kata bundanya paling ganteng sih. Paling Hanif, cool. paling cool ya. Bunda gimana nih ceritanya punya anak seganteng sekul ini Bunda? Hanif kenalin dirinya sendiri dan sekarang kegemarannya apa nih Hanif? Main bola dan membaca. Baca. Baca sudah dari umur berapa waktu Bunda ajarkan? Dari TK, Dari TK sudah bisa membaca. Dan jenis buku apa sih yang Hanif suka baca biasanya? komik. Komik. Ini hobinya unik-unik ya. Orang tua juga masih mendukung ya kalau untuk komik. Iya, Kak Tia coba explore lagi komiknya tentang apa gitu. Nah, bener. Komiknya tentang apa? Islam. Oh iya, langsung luluh hati saya. Subhanallah. Kurang apa coba nih ya. Makasih ya Hanif, nanti kita cerita lagi. Dan yang paling ujung ini kan kepala gengnya ya, kepala sukunya. Sebentar, buat Sinyo. Sinyo, boleh dong pimpin teman-temannya untuk salam. Salam apa namanya Bunda? Salam Kids Survivor. Kid Survivor, silahkan. Yang kuat, ayo kalau perlu berdiri juga boleh. Semangat ya. Ayo. Ini sayang ikut juga. Ayo, diri Isa. Angkatan Ulang, ayo. 1, 2, 3. Angkatan Survivor. Wih, keren sekali. Baik, terima kasih untuk Sinyo. Nah, saya sekarang kembali lagi ke Bunda Maria Ulfa. Ya, Bunda Maria boleh nggak nih? Ini kita kan berbicara tentang anak tangguh, mandiri dan berkeahlian khusus bersama alam. Saya juga sudah baca sedikitnya bahwasanya ini fokusnya ke sekolah alam seperti camping kelas. Tapi kita tidak berbicara camping kelas dulu nih Bunda. Saya pengen tahu dulu awal mulanya Bunda membangun ya sebuah sekolah yang ini sekarang sangat diminati oleh anak-anak. Boleh cerita nggak sih Bunda? Iya, awalnya Bintang Kecil itu sebuah yayasan, di mana Yayasan Cahaya Bintang Kecil. Yayasan Cahaya Bintang Kecil itu bergerak di bidang pendidikan anak usia dini PAUD. Nah, sudah umum ya, sudah umum terdengar ya di mana-mana PAUD itu kan udah menjamur ya, PAUD. Lalu kami juga ada program yang namanya terapi anak berkebutuhan khusus. Nah, seiring waktu anak-anak kan sudah mulai besar nih, Jadi PAUD dan pusat terapi kami itu banyaknya lebih kepada alam. Kenapa alam? Karena di alam mereka bisa langsung mengeksplor apa-apa yang mereka butuhkan. Contohnya misal untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki gangguan sensori integrasi. Anak yang mengalami gangguan sensori integrasi pasti dia akan mengalami kesulitan untuk menulis, Betul. membaca. Itu yang ringan saja ya, untuk kasus yang ringan. Nah, salah satu metode terapi kami adalah terapi benam pasir. Terapi benam pasir, si anak itu biasanya ditanam dalam sebuah pasir. Nah, kalau di kota-kota besar itu orang beli pasirnya kan. Nah, kalau di Aceh nggak perlu beli karena kita pantai di Iya, di mana-mana. mana-mana, benar. Jadi kita modalnya cuma sekop aja ya. Bawa ke pantai, ditanam. Nah, itu mungkin dulu Sinyu pernah ditanam. Kenapa alasannya pernah ditanam? Sebenarnya nggak harus anak berkebutuhan khusus ya, anak normal pun kalau kita sering bawa ke alam, sensor taktil raba di kaki, di tangan itu jadi lebih bagus, jadi lebih baik. Itu untuk saraf raba saja, belum lagi yang lain-lain. Nah, tapi kita nggak berbicara tentang taktil raba kan sekarang, jadi itu mungkin dasar awal kenapa Bintang Kecil lebih fokus ke alam.
Seiring perkembangan waktu, anak-anak yang ada belajar di PAUD Bintang Kecil yang terapi di tempat kami itu sudah besar kan. Nah, kebutuhannya bukan lagi hanya sekedar terapi dan bermain sambil belajar yang di PAUD itu. Kebutuhan mereka lebih dari itu. Karena usia 8 tahun mereka sudah bisa banyak mencerna semua informasi-informasi. Nah, yang paling mudah itu kemana ya? Kami paling mudah itu ya dengan alam. Karena ada anak yang dia nggak suka baca. Ada anak kan yang disuruh pegang buku paling males. Bener, gitu. bener. Ada kan paling males. Nah, ada anak yang nggak bisa diem. Mau suruh duduk baca dia nggak bisa diem. Bukan dia nggak bisa membaca atau bodoh, dia memang nggak bisa diem. Anak-anak dengan tipe kinestetik yang nggak suka baca itu nggak mungkin kita paksa untuk dia harus duduk diam. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya awalnya waktu itu kita mengeksperimenkan uji coba dengan anak kami sendiri ya, anak saya. Anak saya sendiri yang tipe belajarnya kinestetik. Kita coba bawa ke alam. Ternyata informasinya lebih cepat diterima. Oke, Lebih betul. cepat diterima. Dan selain informasi cepat diterima, dia lebih cepat dapat karena dia melihat langsung gitu ya, apa yang mereka dapatkan. Misalnya kenapa air mengalirnya lebih ke bawah, lebih rendah seperti itu, karena mereka mainnya ke sungai. Seperti itu. Nah, kenapa daun yang udah kuning tuh gugur, kenapa yang hijau enggak, gitu, dan sebagainya. Itu contoh-contoh kecil lah. Nah, karena kami sering main ke alam, terus media sosial kan sekarang mudah diakses. Betul. Nah, kami upload beberapa kegiatan kami, ternyata ada teman-teman yang ingin bergabung bersama belajar, mereka tertarik belajar di alam. Lalu saya singgunglah si Bapak Kepala Rumah Tangga, mungkin hadir di sini ya. Cuma Mana nggak ya? naik Bapak Kepala sukunya. Ya, dimana kalau ayahnya anak-anak itu lebih banyak berkegiatan di alam. Oke. Jadi dia lebih sense-nya lebih banyak di alam. Jadi ketika saya punya teori, saya coba diskusi dan langsung dieksekusi oleh si bapaknya anak-anak. Jadi Bunda teorinya, Bapaknya Yang bagian praktek. eksekutor, iya. Oke, baik. Baik, Bunda kita break dulu ya Bunda ya. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Habarung Ineng ya.